Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang sedang mengisi atau menginput nilai rapot online khususnya pada kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022-2023 semester genap. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menginput atau mengisi nilai tersebut, yang mana pengisian nilai tersebut harus dilakukan oleh wali kelas. Jadi pengisian nilai atau input rapot ini adalah salah satunya adalah kewajiban dari seorang guru mata pelajaran, dan selanjutnya nanti dilanjutkan dengan tugas dan kewajiban bagi seorang wali kelas. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya untuk guru mata pelajaran dan wali kelas. Namun karena saya adalah bukan seorang wali kelas 9 khususnya, karena di sini kita akan mengisikan nilai yang kelas 9, saya hanya sebagai guru mata pelajaran, maka nanti setelah saya membahas bagaimana cara menginput nilai untuk guru mata pelajaran, nanti untuk proses pengisian sebagai wali kelas saya akan menggunakan akun dari teman saya. Baik, yang pertama adalah kita buka dulu rapot online-nya seperti ini. Ya, akan terbuka aplikasi rapot kurikulum 2013 jenjang SMP. Ini kurikulum 2013. Kemudian localhost yang digunakan adalah localhost 2022. Di sini ada tampilan pengguna dan password. Masukkan penggunanya dan password yang digunakan atau yang diperoleh dari admin sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik masuk. Setelah itu akan ditampilkan ini beranda atau dashboard dari rapot guru mata pelajaran. Di sini ada ini guru mata pelajaran, kemudian ada total kelas yang diampu, jumlah mata pelajaran yang diampu, total siswa yang diampu, dan seterusnya. Di sini ada capaian proses penilaian. Nomor 1 kelas 9A dan seterusnya. Kemudian ada mata pelajaran. Di sini ada penilaian input dan deskripsi. Nah, Bapak Ibu yang sebagai guru mata pelajaran, kita perhatikan di sini di bagian navigasi sebelah kiri ini ada dua bagian terpenting pada bagian navigasi ini, yaitu menu guru dan menu wali kelas. Maka yang pertama ini sesuai dengan yang saya sampaikan pada awal tadi, akan membahas terlebih dahulu tentang pengisian nilai untuk guru mata pelajaran. Jadi yang pertama kita klik di sini. Ini password kita abaikan saja biar tidak usah merubah-rubah password. Kita klik yang data kompetensi dasar. Di dalam data kompetensi dasar ini ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum darurat. Kita klik yang 2013, kemudian di sini pilih mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi seperti ini. Nah, akan ditampilkan data kompetensi dasar pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini. Data kompetensinya seperti ini. Dari pengetahuan, keterampilan untuk kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2 sampai ke kelas 9 semester 2. Kita cek di sini paling akhirnya adalah ini kelas 9 semester 2. Nah, nanti data-data pada kompetensi dasar ini nanti kita bisa kopikan ke dalam nanti di saat pengaturan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita klik yang data capaian akhir di sini. Nah, biar tidak merubah tampilan ini, kita buka di tab baru. Di sini di kompetensi dasar ini, klik kanan, buka link di tab baru. Ya, kita klik ini. Jadi di sini ada dua tab, Bapak Ibu. Tab yang pertama di sini ada data kompetensi dasar yang sudah terbuka. Kemudian di sini kita lanjut ke data capaian akhir fase. Ya, ini akhir fasenya untuk elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian kita abaikan ini
kita klik input data dan nilai. Klik di sini. Ada 3 bagian pada input data dan nilai, yaitu input tujuan pembelajaran, input nilai, dan proses deskripsi. Nah, yang terpenting di sini adalah input tujuan pembelajaran dan input nilai. Jadi tujuan intinya bagi seorang guru mata pelajaran yaitu menginput nilai. Namun sebelum menginput nilai, maka harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kita klik tujuan pembelajaran di sini. Selanjutnya adalah kita klik input tujuan pembelajaran di sini. Kemudian kita klik tambah tujuan pembelajaran. Kemudian pilih kelas. Kita pilih yang kelas awal dulu 9A. Kemudian masukkan atau pilih tujuan pembelajarannya berapa yang ingin Bapak Ibu capai. Misal saya ingin memberikan 2 tujuan pembelajaran, ya 2, jadi bisa 2, bisa 1, bisa yang lainnya. Kemudian di sini mata pelajaran pilih ya teknologi informasi dan komunikasi, sama yang ini juga. Kemudian tujuan pembelajarannya kita klik yang tab di sini. Ya, ini yang misal ini tujuan pembelajaran yang pertama, kita blok, kemudian salin, kemudian paste di sini, klik kanan paste, kemudian yang kedua di sini klik tab yang lama tadi, kemudian di sini kita blok tujuan pembelajaran kedua yang ingin kita tampilkan, jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Kita klik di sini, klik kanan, tempel, kemudian selesai atau simpan. Ya, kita oke. Nah, ini 9A tujuan pembelajarannya ada 2, yang pertama ini, yang kedua ini. Kemudian untuk kelas yang berikutnya Bapak Ibu bisa mengklik tambah tujuan pembelajaran lagi, atau dengan cara copy tujuan pembelajarannya di sini. Kita klik yang copy tujuan pembelajarannya biar cepat. Kita klik, kemudian kelas asal tujuan, ya pilih 9A, mata pelajarannya pilih TIK, kemudian tujuannya adalah tujuan kelas B, di copy ke kelas B. Dari 9A di copy ke 9B. Kita klik copy data tujuan pembelajaran. Oke. Ya, kita cek. Ya, ini 9B sudah mengcopy dari 9A. Begitu juga untuk kelas 9C, D, dan seterusnya, tinggal copy tujuan pembelajaran. Jadi dari di sini saya hanya mencontohkan satu kelas saja tadi untuk mengcopy tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah input nilai. Nah, di sini kita klik input nilai. Kita klik input nilai di sini, input nilai rapot. Kita bisa mengimpor nilai, bisa juga menuliskan secara langsung. Saya akan menuliskan secara langsung. Kita klik di sini, pilih kelas 9A misalnya, pilih mata pelajarannya teknologi informasi dan komunikasi. Di sini akan ditampilkan ya seperti ini. Ya. Ini nilainya sudah diisi. Ya, kita bisa rubah, misal kalau sudah diisi ya seperti ini. Anggap saja ini masih kosong, Bapak Ibu tinggal isi satu persatu. Ya, seperti ini. Diisi satu persatu, kemudian ya sampai selesai. Kemudian di bagian kolom kedua dan tiganya di sini di sampingnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu capaian kompetensi yang tercapai dan yang perlu ditingkatkan atau yang perlu peningkatan. Ini sama. Jadi kalau misal yang tujuan pembelajaran yang pertama tercapai, bisa klik yang di sini. Kalau misal belum tercapai atau perlu peningkatan, klik yang di sini. Ya, gitu. Begitu juga untuk tujuan pembelajaran yang berikutnya. Anggap saja ini sudah tercapai semua, maka diklik yang sebelah sini. Kemudian kita klik. Ya, kita klik semua tujuan pembelajarannya. Kemudian jangan lupa di samping kanan bawah di sini ada tombol simpan. Klik tombol simpan. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa cek 9A mata pelajaran. Ya, ini sudah tersimpan. Ya, kita lanjutkan nanti, teman-teman tinggal lanjutkan ke kelas 9B atau kelas-kelas yang berikutnya dengan cara yang sama kayak tadi. Masukkan nilainya angka berapa, kemudian capaiannya tercapai atau belum. Kalau tercapai, klik yang sebelah sini. Kalau belum atau perlu peningkatan, klik yang sebelah kanannya. Nah, kita anggap saja ini udah Bapak Ibu selesai di sini. Berarti sudah bisa menginput nilai untuk
sebagai guru mata pelajaran. Ya, gitu. Untuk proses deskripsi ini otomatis akan ditampilkan di sini sesuai dengan apa yang diinputkan pada saat awal penginputan input nilai tadi. Ini otomatis sudah tercapai. Udah tercapai di sebelah kiri. Yang tidak tercapai di sini tidak ada karena sudah tadi dihapus ya, yang karena sudah tercapai semua. Makanya di sini munculnya di sebelah kiri. Jadi kompetensi yang sudah tercapai. Ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah ada tombol simpan. Klik tombol simpan ini untuk menyimpan proses deskripsi. Nah ini. Jadi kalau sudah sampai ke proses deskripsi, berarti Bapak Ibu sekalian sudah berhasil melaksanakan pengisian input nilai sebagai guru mata pelajaran. Nah, demikian teman-teman Bapak Ibu guru semua yang sedang mengerjakan e-rapot online untuk cara mengisi rapot e-rapot online untuk seorang guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mengisi sebagai wali kelas. Kita lihat di sini wali kelas. Kita bisa klik di sini. Nah, ini sebagai wali kelas ada beberapa menu di sini. Ada input capaian sikap. Kita klik di sini. Ini kosong, tidak ada kelas yang ditampilkan. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya bukan seorang wali kelas. Maka oleh sebab itu, untuk materi penyampaian tentang wali kelas ini, saya akan menggunakan akun dari teman yang menjabat sebagai wali kelas. Saya keluar dulu dari ya. Saya menggunakan akun dari teman yang menjabat sebagai wali kelas. Di sini tampilan awalnya sama, ada menu guru dan menu wali kelas. Yang menu guru tadi udah saya sampaikan, kemudian kita akan lanjut ke menu wali kelas di sini. Ya, input data nilai. Di sini input capaian sikap. Nah, input capaian sikap di sini ya muncul kelas yang diwali kelasi oleh kita 9F misalnya seperti ini. Nah, ini adalah capaiannya. Ini 9F capaian sikapnya seperti ini. Dari mana ngisinya? Ini awalnya di sini tidak ada ya. Ini kosong semua. Ya, awalnya seperti ini kosong. Jadi dalam wali kelas capaian sikap ini kosong semua. Ada beriman, kemudian berkebinekaan, kemudian gotong royong dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa ketik secara manual langsung ke sini. Bisa juga mengcopy dari atasnya. Ini ada 6 dimensi ya, 6 dimensi. Bisa mengkopikan dari atasnya, ini bisa dikopikan satu persatu. Tetapi saya menyarankan di sini mengimpor nilai sikap. Jadi mengimpor nilai sikap. Jadi tidak usah mengetikkan satu persatu. Ya, mengimpor nilai sikap. Caranya gimana? Ya, klik impor sikap, nilai sikap. Ya, seperti ini. Kemudian sebelum mengimpor tersebut, ya kita lakukan download format kosong. Format kosong ini. Format kosongnya ditampilkan atau tampil di sini sikap yang ini filenya file ke-6 ini. Saya buka kemudian nah ini format yang kosongnya. Kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan satu persatu di sini capaian sikap yang ingin diberikan ke siswa. Ini sebagai contoh saya
dari sini yang sudah ada saya kopikan ke sini. Beriman ini kita klik di sini, kemudian jadi kalau Bapak Ibu di sininya belum ada, nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan aja di sini secara langsung. Kemudian yang ketiga, ini yes. Yang keempat, kemudian kelima ini seperti ini. Kemudian yang keenam kreatif, kita blok, kita copy di sini, paste di sini. Nah ini udah diisi semua Bapak Ibu. Tinggal kalau sudah mengisi seperti ini, ya. Jadi kalau sudah mengisi seperti ini, Bapak Ibu tinggal blok saja untuk siswa yang keduanya. Ini kan siswa yang pertama, Adelin Nurlihaj. Ini untuk siswa yang keduanya, Aisyah, Brian, dan seterusnya, tinggal di copy saja ininya. Dari sini kita blok sampai ini, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, akan muncul otomatis di sini. Kita tarik ke bawah, di sini. Ya, kita tarik, kemudian setelah sampai terakhir kita lepaskan. Nah, ini otomatis sudah terisi. Nah, ini cara mengisi nilai sikap atau capaian sikap. Kemudian kita simpan, jangan lupa nama filenya di sini capaian sikap yang ke-6 ya. Kita close di sini, kita upload. Ya, kita upload nilai capaian sikap ini 9F, impor, pilih file dari download tadi yang ke-6. Nah, ini nih, capaian sikap yang ke-6 di sini. Nama filenya bebas Bapak Ibu ya, bisa nama Ibu sendiri ataupun yang lainnya. Ini sudah muncul, kemudian kita klik upload data. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ya sudah terisi semua ini. Kita cek nih, ini capaian sikapnya. Ya. Ini untuk seluruh siswa. Ya. Seluruh siswa sudah masuk semua Bapak Ibu. Ini capaian sikapnya ya, sampai ke siswa yang terakhir. Kemudian setelah upload, Bapak Ibu jangan lupa klik tombol di samping kanan bawah, simpan capaian sikap siswa. Klik seperti ini, klik OK. Berarti kita sampai di sini sudah berhasil mengisi capaian sikap untuk seluruh siswa. Ya, untuk seluruh siswa. Berikutnya adalah mengisi input kehadiran siswa. Klik di sini, pilih kelas. Ya, di sini kita isikan atas nama Adelin Nurlihaj ini sakitnya berapa kali. Kita bisa pilih angka 1, atau kalau nggak ada pilih yang strip. Kemudian izinnya berapa, kalau nggak ada pilih strip. Kemudian tanpa keterangannya berapa, kalau misalnya 1 pilih angka 1. Sama untuk siswa yang lain juga, misalnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik angka-angka yang sudah tampil saja. Untuk data ketiga juga sama ya, seperti ini. Ini contoh aja, nanti isikan semua siswa sampai ke siswa yang terakhir ya. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, ini data kehadiran berhasil ditambahkan. Jadi input kehadiran siswa sudah berhasil. Kemudian berikutnya adalah input nilai ekstrakurikuler. Ini untuk eskul, untuk kelas 9 ini biasanya tidak ada. Nanti Bapak Ibu kalau misal siswanya terdapat atau mengikuti ekstrakurikuler, Bapak Ibu tinggal klik tambah nilai ekstrakurikuler. Nanti di sini tambahkan ya. Kemudian di sini ada catatan wali kelas. Nah, catatan wali kelas ini kita klik di sini, kelasnya pilih F di sini. Catatan wali kelas. Tinggal tuliskan saja ini. Ini udah saya isi. Kalau misal belum diisi, Bapak Ibu tinggal tulis saja di sini. Misal
teruslah tingkatkan misal belajarmu agar tercapai cita-cita. Misal seperti ini. Terus Bapak Ibu untuk catatan ke peserta didik, Bapak Ibu sebaiknya satu saja seperti ini. Nanti tinggal di copy saja. Copy ya. Nanti ya seperti ini, copy paste biar sama gitu. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa di bagian bawah ada simpan untuk menyimpan catatan wali kelas. Selanjutnya kita klik data peserta didik di sini. Ini adalah data-data peserta didik pada sekolah yang Bapak Ibu ampu mata pelajarannya. Kemudian di sini ada status penilaian. Ya, status penilaian ini untuk melihat ya. Nah, ini untuk melihat guru siapa saja atau mata pelajaran apa saja yang sudah memasukkan nilai dan deskripsinya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau sudah mengirimkan, maka di sini tampil warna hijau dan tanda checklist. Ini warna merah. Kebetulan masih belum pada mengirimkan, jadi masih warna merah dan tanda X atau silang. Selanjutnya adalah kita klik hasil pengolahan nilai. Di sini kita klik, kemudian kita pilih kelasnya. Nah, ini kita bisa melihat nilai akhir semester dan nilai akhir tahun. Bisa kita klik yang tombol tampilkan ini. Selanjutnya adalah di bawahnya ada input naik kelas. Nah, di sini kita klik input naik kelas, kita pilih kelasnya. Selanjutnya di sini, nah ini nih, lulus atau tidak lulus. Ya, lulus tidak lulus ini sudah saya simpan atau sudah saya isikan dengan lulus. Tadinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini tadinya. Tadinya lulus atau tidak lulus. Ya, tadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya isi. Bapak Ibu tinggal klik lulus aja di sini. Klik lulus. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa klik tombol simpan. Kemudian oke. Itu input nilai untuk input naik kelas seperti ini. Input naik kelas ya, ini naik kelas. Kemudian di sini ada data grafik nilai, kemudian ada rekap kehadiran. Kita klik rekap kehadiran, coba cek rekap kehadiran, pilih kelasnya. Nah, ini adalah rekap kehadiran yang sudah kita isikan tadi terhadap siswa-siswi yang kita jadi wali kelasnya di sana. Ya. Kemudian ada lager siswa di sini, lihat lager dan cetak lager. Kita bisa melihatnya terlebih dahulu lager siswanya. Ya, seperti ini. Ini belum semua diisi ya. Kemudian juga bisa ya, cetak lager ketika kita ingin mencetaknya. Pilih kelasnya, kemudian cetak lager. Nah, seperti ini. Nah, ini filenya sudah langsung terdownload dalam bentuk file Excel Bapak Ibu. Kita klik di sini untuk membukanya. Hasil downloadan tadi kita aktifkan atau kita buka. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini belum semua terisi, jadi di sebelah kanannya banyak yang kosong Bapak Ibu. Untuk rekap ini. Jadi sesuai dengan apa yang kita isikan pada pengolahan rapot yang di sini. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya terus berkembang dan berbagi informasi tentang pendidikan yang bermanfaat.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.